Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Perdi Palembangan dari kelas Manajemen D dengan NIM 2322141167 dengan mata kuliah Pemikiran Kritis dan Inovatif dengan dosen Butiva. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai design thinking, bisnis makanan tradisional. Sebelumnya, apa sih itu design thinking? Jadi design thinking ini adalah suatu pendekatan atau metode untuk memecahkan masalah yang bertumpu pada pemahaman mendalam tentang pengguna akhir, menekankan pada kreativitas, kolaborasi, dan literasi belulang. Design thinking ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu adalah empathize. Empathize ini adalah memahami motivasi dan tantangan pengguna dengan mendengarkan secara aktif dan mengamati pengalaman mereka. Kemudian yang kedua ada define. Define ini adalah mendefinisikan masalah dengan jelas berdasarkan pemahaman yang didapat tentang pengguna. Kemudian yang ketiga ada ideas. Jadi idea ini adalah menghasilkan beragam gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Kemudian yang keempat itu ada prototype. Prototype ini adalah metode untuk membangun model atau representasi sementara solusi yang diusulkan untuk mendapatkan umpan balik dari penguji asumsi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada tes. Tes ini adalah menguji prototype dengan pengguna akhir untuk memvalidasi solusi dan terus mengliterasikannya berdasarkan umpan balik yang diterima. Nah, lalu langsung aja kita ke proses bagaimana design thinking ini dilakukan dalam bisnis makanan tradisional. Yang pertama adalah empathize. Makanan tradisional yang sudah punah dan digantikan dengan makanan-makanan seperti fast food dan junk food yang pastinya kurang bagus untuk tumbuh dan kesehatan jika terus-menerus dikonsumsi. Banyak masyarakat yang beralih ke junk food daripada makanan tradisional yang sudah jarang terlihat. Contohnya seperti kue cucur, kue putu, lontong sayur, ketupat sayur, dan masih banyak lagi. Ini semua berawal dari masalah luar yang masuk ke Indonesia seperti halnya burger, pizza, stick, french fries, dan lainnya. Makanan luar ini yang masuk ke Indonesia, kemudian segala masakan yang berasal dari daerah lain pun semakin ditinggalkan. Oleh karena itu, mulailah tuh bangunan resto berdiri di wilayah-wilayah atau daerah yang membuat makanan tradisional tersebut terhapus dengan adanya resto tersebut. Dan yang kedua itu ada define. Nah, proses ini tuh menurut saya jika ini terus-menerus berlanjut tentunya akan berdampak pada generasi berikutnya yang dimana mereka tidak akan mengenal atau mengetahui tentang makanan tradisional yang kita miliki karena udah tergantikan kan oleh makanan-makanan luar yang masuk, sehingga mereka pasti nggak bakal mengetahui gitu makanan tradisional apa yang kita miliki sebenarnya yang sangat-sangat beragam ini. Jika dibandingkan dengan makanan fast food dan junk food, makanan tradisional ini lebih sehat daripada makanan tersebut. Kecil kemungkinan presentasi timbulnya penyakit di makanan tradisional karena tidak menggunakan bahan pengawet. Umumnya, makanan tradisional itu dibuat untuk sekali pakai atau sekali habis sehingga tidak mengandung pengawet buatan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh bagaimana fast food dan junk food itu sangat berbahaya bagi kesehatan yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Berikut adalah penjelasannya. Mari kita simak bersama. Mengkonsumsi makanan cepat saji juga akan menimbulkan efek yang tidak baik pada sistem pernafasan. Kelebihan kalori pada makanan cepat saji dapat menaikkan berat badan. Bahkan hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan, diantaranya seperti asma serta sesak nafas. Risiko ini juga semakin berbahaya bagi anak-anak. Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa anak-anak yang mengkonsumsi makanan cepat saji setidaknya 3 kali dalam seminggu akan mengembangkan penyakit asma.
Nah, dari sumber-sumber yang telah kita dengarkan dan kita baca tadi, kita jadi tahu kan apa sih dampak buruknya jika makanan tradisional itu tergantikan oleh junk food dan fast food. Nah, dari permasalahan yang terjadi, saya memiliki solusi atas permasalahan yang sedang kita bahas atau yang kalian lihat tadi. Saya berniat untuk membuka usaha bisnis makanan tradisional dengan rasa yang khas dan tidak berdampak buruk jika kita konsumsi setiap hari. Untuk usaha yang akan saya buat ini bukan hanya memasarkan makanan tradisional agar tidak punah, tetapi usaha yang saya buat ini juga akan memberikan peluang lowongan pekerjaan bagi juru masak UMKM dari berbagai daerah. Nah, nantinya itu mereka akan menjadi juru masak di toko yang akan saya buka, seperti itu. Kemudian, dari prototipe produk yang akan saya hasilkan adalah makanan yang dijualkan tidak akan memakai bahan pengawet, karena kami akan memproduksi makanan yang akan dijualkan di hari yang sama dengan diproduksinya. Kemudian jenis makanan yang kami jual juga akan beragam, mulai dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kami juga akan menjual dengan harga yang terjangkau sehingga semua kalangan dapat mencobanya. Nah, yang paling menariknya itu adalah setiap orang yang berbelanja di toko kami akan mendapatkan resep dari kue yang mereka makan, sehingga mereka bisa mencoba membuat sendiri di rumah. Nah, hal ini juga akan membuat makanan tradisional itu tidak punah. Walaupun mereka tidak membeli di toko kami, setidaknya kami dapat membantu dengan mereka dapat mencobanya di rumah masing-masing, sehingga mereka tidak melupakan makanan tradisional karena sudah mencobanya di toko kami. Yummy! Nah, kemudian untuk karyawannya yang akan melayani pengunjung yang akan datang itu adalah mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah berumur. Nah, mengapa sih kami melakukan ini? Ya, supaya toko kami itu lebih unik gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran kasarnya ilustrasi toko kami. Jadi toko kami itu ntar namanya itu Matrisia, singkatan dari makanan tradisional Indonesia. Kemudian ini adalah gambar luarannya dari toko kami. Nah, ini gambar untuk di dalamnya. Jadi ini tuh cuma ilustrasi bahwa kami akan membuat desain tokonya itu seperti ini. Kita lanjut ke tujuan toko saya itu apa sih? Yang pertama itu memberikan lowongan pekerjaan kepada UMKM, kemudian melestarikan makanan tradisional, lalu mendapatkan profit pastinya. Nah, makanan yang akan dijualkan di toko kami itu yang pertama ada cendol sebagai minuman, kemudian ada nasi bakar sebagai menu berat, lalu ada kolak juga sebagai dessert dan risol Solo pastinya. Nah, begitu gambaran kasarnya dari ilustrasi toko kami sebagai prototipenya. Terima kasih. Kemudian untuk tesnya itu kami mulai dari desain tokonya yang bernuansa modern agar cocok untuk semua kalangan. Wow. Dan juga era sekarang gitu. Nah, saya juga akan mencari lokasi yang pas untuk membuka toko ini, contohnya di pusat kota dan lokasi-lokasi wisatawan. Tujuannya agar lebih banyak orang yang tertarik dan mencoba setidaknya sekali makanan tradisional yang kami jualkan. Nah, begitulah design thinking bisnis makanan tradisional yang saya ingin terapkan jika saya mempunyai toko bisnis mempunyai toko bisnis makanan tradisional. Semoga hal ini dapat membantu para pebisnis makanan tradisional agar kita bersama-sama tidak melupakan apa yang telah menjadi peninggalan turun-temurun dari negara kita. Sekian dari saya, terima kasih.